anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Jazuli, juga kepada teman-teman kajian subuh online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan hidayah dan nikmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul di sini. Tanpa hal untuk itu, saya persilahkan Ustadz Jazuli untuk memberikan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa ala dzalika minas syahidin. Sebelum saya melanjutkan tausiah subuh ini, saya ingin merealisasikan perintahnya Rasulullah SAW. Apabila kamu telah pulang dari dua tempat suci, maka doakanlah saudara-saudaramu agar yang sudah datang ke tempat suci Mekah dan Madinah bisa datang kembali, dan yang belum untuk disegerakan untuk datang ke Mekah, Madinah, karena doa-doa di antara hambaku, kata Rasulullah, yang baru pulang dari dua tempat suci itu makbulan, insyaallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, anugerahkan kepada saudara-saudara kami, ya Allah, yang pernah dan sangat merindu untuk kembali ke tanah suci Mekah dan Madinah, agar kau ulangi lagi keindahan doa-doa dan khusyuk-khusyuk ibadah. Allah, anugerahkan kepada saudara-saudara kami yang merindu banget dan belum pernah datang ke dua tempat suci itu, ya Allah, segerakan, ya Allah. Jangan kau cabut nyawanya. Jangan kau perintahkan malaikat untuk mencabut nyawanya sebelum kedua kakinya, keningnya, wajahnya sujud di hadapan Ka'bah dan menangis di depan Raudhah. Ya Allah, ya Latif, Engkau Maha Kaya, ya Allah. Engkau Maha berkehendak, Engkau Maha berkuasa, ya Allah. Sampaikan niat suci kami, ya Allah. Mudahkan semua urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga doa-doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah pernah datang ke sana diulangi lagi keindahan itu, yang belum pernah insyaallah segerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, materi kita hari ini adalah manajemen kehidupan. Ikhtiar mengelola sisa usia. Betapa banyak di antara kita pandai, mampu, dan bahkan menggapai gelar doktor atau profesor dalam hal manajemen kehidupan dunia. Tapi kita sangat lupa dan atau sengaja dilupakan tentang kehidupan akhirat. Dan kita sengaja tidak memanage kehidupan akhirat. Banyak saya ketemu dokter-dokter, banyak saya ketemu dengan profesor-profesor yang usianya sudah lanjut, tidak mampu memanage sisa usianya. Dulu ketika mereka masih muda, sangat pandai berbicara manajemen perusahaan, manajemen lembaga, manajemen teknik, manajemen perguruan tinggi, manajemen kementerian, dan lain sebagainya.
Tetapi ketika berbicara tentang manajemen kehidupan akhirat, mereka tidak tahu. Padahal kehidupan akhirat itu kehidupan yang sangat panjang. Kehidupan yang sangat-sangat panjang. Sementara kehidupan dunia itu kullu man 'alaiha fan. Kehidupan yang sebentar saja, kata Rasulullah. Bahkan hanya main-main saja, kata Rasulullah. Oleh karenanya, pada pagi hari ini insya Allah saya akan menyampaikan kajian kita ini yang insya Allah akan bermanfaat buat kita semua, wabil khusus buat saya pribadi. Kita lihat dulu, kalau berbicara manajemen, sebelum berbicara panjang, kita bicara tentang targeting pertama dulu. Targeting kita yang pertama adalah alladzina tatawaffahumul malaikah thayyibina. Kita semua ingin diwafatkan dalam keadaan baik. Thayyibina berarti husnul khotimah. Kita ingin semua wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kalau orang wafat dalam keadaan husnul khotimah, maka perjalanan yang sangat panjang itu akan menjadi nikmat. Tetapi ada orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan tidak husnul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Perjalanan yang panjang menuju surga atau menuju neraka akan banyak hambatan. Kita ingin malaikat ketika kita wafat, malaikat mengatakan yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Kita ingin malaikat berucap kepada kita, selamat datang. Selamat kepadamu. Malaikat datang mengucapkan selamat kepada kita. Alangkah bangganya kalau kita wafat nanti, ada ratusan malaikat datang menjumpai kita sambil mengatakan yaquluna salam, selamat datang, selamat kamu telah masuk ke dalam surga. Sebagai balasan apa yang telah kamu kerjakan. Itu target kita yang pertama. Jangan lupakan target yang pertama ini. Ini target penting, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara manajemen, kita berbicara target-target. Target yang pertama adalah thayyibin, dan malaikat berkata, selamat datang kepada kita. Ketika target pertama ini kita dapat, maka malaikat yang bertanya kepada kita bertanya dengan lembut. Pertanyaan pertama adalah kaifa hal? Apa kabar? Bagaimana kabarmu? Siapa namamu? Berapa umurmu ketika wafat? Setelah kita ngobrol-ngobrol dengan malaikat itu, malaikat baru akan bertanya kepada kita, man rabbuka? Kita pun tersenyum dan kita pun menjawab, Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka? Siapa nama nabimu? Muhammad Rasulullah sallallahu. Wa kitabuka? Apa nama kitabmu? Al-Quran. Maka malaikat tidak akan meneruskan pertanyaan. Kenapa? 3 pertanyaan pokok itu sudah kita jawab. Target kita yang pertama. Target kita yang kedua. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Target kita yang pertama tadi adalah malaikat say hello, welcome atas kedatangan kita. Dan target kita yang kedua adalah ketika kita wafat nanti, kita ingin semua mengatakan kalimat la ilaha illallah di mulut kita. Ada yang bertanya kepada saya, kan bisa dibimbing Ustadz sedikit sekali. Saya punya jamaah, itu pensiunan perawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dan dia kebetulan hampir 30 tahun bertugas di ICU. Dan beliau mengatakan, hampir tidak pernah saya menyaksikan jenazah muslim-muslimah mengucapkan la ilaha illallah. Hampir tidak pernah. Ada 1-2, tapi hampir tidak pernah. Maka ini menjadi target kita yang kedua, Pak. Ini hadisnya sahih. Man kana akhiru kalamihi. Barang siapa yang akhir perkataannya kalimat la ilaha illallah, man dakhulal jannah. Maka kita akan masuk surga. Dan kalimat la ilaha illallah tidak serta-merta kita ucapkan begitu saja. Tidak. Tidak serta-merta kita ucapkan. Sulit sekali untuk diucapkan. Kecuali kepada orang-orang yang membiasakan diri berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Target kita yang pertama. Maka mulai sekarang kita sudah memilih pintu surga mana yang mau kita masuk. Kalau kita masuk usia 40, belum memilih pintu surga, bahaya, Pak. Rasulullah pernah bertanya pada sahabat, apakah kalian sudah memilih pintu surga? Sahabat bilang, belum. Harus pilih dari sekarang.
Bagaimana caranya ya Rasulullah? Kau cari amalan-amalan yang membuat kamu masuk surga. Misalnya, di surga itu ada 8 pintu. Di antaranya ada pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan itu tidak bisa dimasuki oleh semua orang, kecuali orang-orang yang berpuasa. Kalau kau ingin masuk pintu Ar-Rayyan, kata Rasulullah, masuklah dan rajinlah kau berpuasa. Ada lagi pintu As-Sadaqah, babus sedekah. Rajin bersedekah. Dan seterusnya. Ada lagi pintu babul jihad, harus berjihad. Ada lagi pintu babul ilmi, harus banyak menuntut ilmu. Dari mulai sekarang kita udah mulai memilih pintu surga mana yang kita mau masuki. Hadisnya Sahih Bukhari 3257. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertanyalah pada diri sendiri, sudahkah aku memilih pintu surga itu? Kalau belum, segera pilih. Dan setelah memilih, maka apa syarat-syaratnya masuk pintu? Contoh, kita kalau masuk ke dalam satu organisasi, kita kan harus tahu syaratnya apa tuh masuk organisasi itu. Jadi, pilihlah pintu surga dari sekarang. Sulit sekali memang untuk masuk semua pintu surga. Paling tidak satu saja kita pilih dan kita fokus di situ. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini bulan suci Ramadan. Salah satu tujuan diperintahkannya kita masuk dalam bulan suci Ramadan ini adalah untuk membentuk habit, untuk membentuk kebiasaan. Dalam ilmu psikologi itu ada yang namanya habit, kebiasaan. Ya Pak ya, ada habit kebiasaan. Kita bangun di sepertiga malam. Kita makan sahur, setelah subuh ke masjid, setelah itu kita tilawah Quran, setelah itu kita istirahat, tilawah Quran lagi, menunggu sholat duhur, habis sholat duhur tilawah Quran lagi, lalu kita istirahat lagi, bangun istirahat sholat asar tilawah Quran lagi, menanti buka puasa setiap hari. Itu membentuk habit. Kata seorang ahli psikologi, habit itu cukup 20 hari sampai 30 hari terbentuk. Saya sering katakan, kullu robbaniyun walatakun robbaniyun. Janganlah kamu menjadi hamba Ramadan, jadilah hamba Allah. Maksudnya apa? Hamba Ramadan itu kita ibadahnya rajinnya di bulan Ramadan saja, tapi di bulan-bulan lainnya tidak. Padahal bulan suci Ramadan itu diperintahkan hanya untuk membentuk habit agar setelah Syawal dan seterusnya itu kita sudah terbiasa dengan sholat tahajud, terbiasa dengan puasa, terbiasa dengan membaca Quran. Ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita akan diwafatkan dan akan dibangkitkan sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita membaca suratul Kahfi, maka kita akan dibangkitkan dalam keadaan membaca suratul Kahfi. Kalau kita kebiasaannya istighfar, zikir, maka kita akan dibangkitkan dalam keadaan beristighfar dan berzikir. Kalau kebiasaan kita qiyamul lail, tahajud, maka kita akan dibangkitkan dan dimatikan dalam keadaan berqiyamul lail dan tahajud. Kalau kebiasaan kita sedekah, maka kita akan diwafatkan dan dibangkitkan dalam keadaan sedekah. Orang wafat itu, ayyu yamutu ala ma'asha alaihi wa yub'asu ala dzalik. Siapapun juga kita akan meninggal dan dibangkitkan dalam keadaan seperti kebiasaan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara manajemen, ujung-ujungnya kita bicara safety. Apa itu safety? Innakum tuhsyaruna rijalan. Sesungguhnya kalian dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan berjalan, kata Allah. Wa rukbana wa tujarruna, dan juga ada yang berkendaraan. Ala wujuhikum. Tapi juga ada yang diseret wajahnya. Dia tidak mau seperti itu. Safety, hati-hati dengan kondisi ini. Bahwa kita semua akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan berjalan, berkendaraan, atau diseret wajahnya. Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan berkendaraan. Ada yang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana caranya? Bila datang waktu pada kamu untuk berkurban, maka berkurbanlah. Karena itu akan menjadi kendaraan kamu. Bukan berarti kita naikin unta, atau naikin kerbau, atau naikin sapi, atau naikin kambing, bukan. Tapi kita akan diberikan ganti kendaraan di padang mahsyar yang letak matahari cuma sejengkal dari kepala kita. Kita akan berenang di atas keringat kita semua. Kita akan dibangkitkan seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya ingin mengingatkan, no debit. Kalau di atas usia 40,
50, no debat. Man mata alaihi dia dinar wa dirham kudiya min hasanatihi laisa thumma dinar wa dirham. Barang siapa yang mati masih berhutang 1 dinar saja, maka hutang tersebut dilunasi dengan diambil amal kebaikannya. Karena di sana di akhirat tidak lagi ada dinar dan tidak ada lagi ada dirham, yang ada adalah amal-amal kita. Kita menjadi orang yang bangkrut atau orang yang muflis. Hati-hati. Kalau sudah di usia seperti ini, no debit. Jangan sekali-kali kita berhutang. Kalaupun harus berhutang, beritahu keluarga. Khawatir kita wafat dan kita meninggalkan hutang. Auzubillah min dzalik. Baik, saya ingin memulai sekarang 5 langkah manajemen kehidupan seorang muslim. Fokus, Pak. Fokus terhadap 5 langkah ini. Apabila usia kita sudah memasuki usia 40, 50, 60, 5 langkah ini mesti kita lakukan. Yang pertama, mu'ahadah. Ingat, mengingat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap hamba Allah yang akan dicabut nyawanya, dia diingatkan oleh Allah. Tentang apa? Tentang dia pernah berjanji. Jadi semua arwah itu pernah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua arwah itu dikatakan oleh Allah, wa id akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim allastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Diingatkan oleh Allah, siapa nama Tuhanmu? Engkau ya Allah Tuhan. Aku bersaksi, kullu bala syahidna, aku bersaksi, qalu bala syahidna, aku bersaksi ya Allah, engkau Tuhanku. Bertanyalah pada kita hari ini, siapa Tuhan kita? Hartakah? Jabatankah? Boskah? Tubuh yang kekarkah? Hari ini kita banyak menuhankan Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat muahadah. Ingat janji kita dengan Allah. Apa janji kita dengan Allah? Akan taat. Itu yang pertama. Kita manage hidup kita ini dengan mengingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Mengingat perjanjian itu, menepati janji itu, kita mengawali hari dengan tahajud. Biasakan mengawali hari dengan tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Biasakan bangun dalam keadaan tahajud. 2 rakaatkah? 4 rakaatkah? 6 rakaatkah? 8 rakaatkah? Silahkan. Tentu kalau kita berbicara sunnah, 8 rakaat plus 3. Kalau dalam bulan suci Ramadan ini, kita sudah tarawih malamnya, kita sudah witir malamnya, maka tinggal tahajudnya. Witirnya tidak perlu lagi. Dan pada sebagian malam, lakukanlah salat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Ada kalimat yang sangat indah di sini. Maqamam mahmuda. Tuhanmu akan mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Apa tempat yang terpuji itu? Apa maqamam mahmuda itu? Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Siapapun yang tahajud, Allah akan sediakan dia tempat yang terpuji. Awali hari dengan tahajud. Apa amalannya setelah tahajud? Wal mustaghfirina bil ashar. Istighfar. Tidak ada amalan yang terindah setelah tahajud selain istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Tidak yang lain. Karena Ali Imran 17 mengatakan wal mustaghfirina bil azhar. Orang-orang yang memohon ampun di waktu-waktu sahur. Orang yang mohon ampun di waktu sahur pukul 3, pukul 4, dia mohon ampun. Maka Allah akan kasih maqamam mahmudah. Dan jangan lupa man sholat subhi fahuwa fi dhimmatillah. Salat subuh berjamaah. Hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya baru saja pulang dari Mekah, Madinah. Sudah tidak ada lagi pembatasan jarak. Tidak ada lagi COVID dan lain sebagainya. Tidak ada lagi. Semua berlalu. Alhamdulillah. Di Indonesia pun demikian. Datanglah ke masjid. Ya. Kalau saya di daerah Meruya ini, saya ke Masjid Baitul Akbar sebelah rumah itu.
dekat rumah ada Masjid Baitul Akbar. Kebetulan saya imam di masjid itu. Ya, man shalla subhi fahuwa fi dhimmah. Ada sesuatu yang indah dari salat subuh itu, Pak. Man shalla subha fahuwa dhimmah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia dalam jaminan Allah. Ingat, Pak, dalam jaminan Allah. Siapa yang tidak ingin dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya apa? Kalau dia wafat siangnya, dia akan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Fahuwa dhimmah. Dalam jaminan Allah. Bahkan Allah berkata dalam salah satu hadis Muslim 657, jangan menyakiti orang yang sholat subuh. Barang siapa yang menyakiti sholat subuh tanpa jalan yang benar, jika tidak Allah akan menyiksanya dengan melungkupkan di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Saking sayangnya Allah kepada orang-orang yang sholat subuh berjamaah, Allah bilang jangan menyakiti. Jangan menyakiti dia. Allah sayang pada orang-orang yang sholat subuh berjamaah. Bahkan pahalanya luar biasa. Sholat subuh berjamaah itu pahalanya adalah khairud dunya wa ma fiha. Seperti dunia, bukan seperti, lebih baik khairud dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Setelah itu jangan lupa, kalau sholat subuh berjamaah, jangan lupa. Kalau pergi ke masjid berjamaah, jangan lupa. Bawalah uang. Berapa saja bawa uang. Kenapa? Bakiru bis shadaqah. Segeralah, sepagi mungkin kau sedekah. Wa innal bala la takhatfal shadaqah. Sesungguhnya sedekah di pagi hari itu adalah menolak bala, menolak bencana. Siangnya insya Allah kita tidak akan wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Tidak akan wafat. Allah bilang dalam hadis mengatakan, Rasulullah katakan, fa innal bala la takhatfal sadaqah. Tidak akan. Jangan lupa, di waktu-waktu pagi, kita bersolawat kepada Allah Rasulullah SAW. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kenapa sholawat? Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan sholat, Allah tidak sholat. Ketika Allah memerintahkan ngaji, Allah tidak ngaji loh. Ketika Allah memerintahkan zakat, Allah tidak zakat. Ketika Allah memerintahkan haji, Allah tidak haji. Tapi ketika Allah memerintahkan kita untuk bersolawat, Allah adalah zat yang pertama kali bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena solawat akan menjadi tameng kita, akan menjadi penolong kita, akan menjadi syafaat buat kita semua. Solawat, jangan lupa. Lalu setelah itu, biasakan di pagi hari, Iqra'ul Qur'an, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an. Lihat kalimatnya. Kalau Anda, kita semua, Bapak Ibu sekalian, pagi-pagi membaca Al-Quran, maka Quran menjadi syafi'an, menjadi syafaat, menjadi penolong. Jadilah ashabul Quran. Apapun yang dibaca ayatnya. Ada yang suka baca suratul Yasin, silahkan. Ada yang suka baca suratul Kahfi, silahkan. Ada yang suka baca suratul Ikhlas, silahkan. Ada yang suka baca suratul Waqiah, silahkan. Ada yang suka baca suratul Rahman, silahkan. Mudah-mudahan kita menjadi syafi'an, menjadi sahibul Quran. Dan jangan lupa, berteman dengan orang-orang soleh. Perbanyak berteman dengan orang-orang soleh. Karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Kalau Bapak Ibu punya tetangga orang yang soleh, perbaiki di hubungan dengan baik. Jangan dimusuhi. Ibu Bapak senang ketemu orang yang senang ke masjid. Kebetulan dia orang miskin. Berikan dia makan. Berikan dia pakaian. Kalau kita punya sahabat, orang yang soleh, pegang tangannya erat-erat. Kenapa? Karena sahabat yang soleh itu adalah yang akan membebaskan diri kita dari api neraka kelak. Dan jangan lupa, siangnya ambil sholat duha. Man sholat duha arba'an, wa qablal ula arba'an, banilahu biha baitu fil jannah. Siapa yang sholat duha 4 rakaat, dan sholat sebelum zuhur 4 rakaat, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Kita seringkali, kalau dikatakan meninggal, kita jangan dulu, saya belum siap.
Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mempersiapkannya? Tadi ayat dibacakan oleh Qori, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Sudah siap belum? Bagaimana cara menyiapkannya? Sholat duha 4 rakaat. Itu cukup juga bagi dia untuk siap-siap membangun rumah di surga. Jangan bertanya khusyuk atau tidak. Itu bukan ranah kita. Tapi ketika kita dibangunkan rumah di surga, sholatlah duha 4 rakaat. Dan alhamdulillah hari ini kita sedang berpuasa. Karena ini puasa adalah amalan yang kelak akan menjadi syafaat juga. Orang-orang yang rajin berpuasa, makamnya terang. Orang-orang yang rajin puasa, makamnya luas. Orang-orang yang rajin puasa, ditemani oleh saum. Kita akan kaget nanti begitu dibangkitkan dari kubur. Ada beberapa orang yang menemani kita. Anda siapa? Kata orang yang menemani itu, aku adalah saum. Loh, Anda siapa? Saya adalah Al-Quran. Menemani kita. Aku akan menemani Anda. Aku akan menemani engkau kemanapun kau pergi. Aku akan menolongmu. Siapa yang tidak senang ketika kita dibangkitkan suatu tempat yang tidak ada siapa-siapa, tapi kita ditemani oleh puasa dan Al-Quran. Oleh karenanya, puasa kita hari ini mudah-mudahan menjadi syafaat buat kita semua. Yang kedua, setelah kita melakukan itu semua, manajemen kehidupan kita itu sah, manajemen harian itu. Yang kedua adalah mujahadah, bersungguh-sungguh melakukannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena tugas kita adalah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, mujahadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ingat habits. Saya kembali lagi pada habit, kepada kebiasaan. Tadi itu adalah hasil Ramadan, kebiasaan kita. Ini habit kita. Bukan habit GAD, bukan ya, tapi habit, kebiasaan. Jadi kebiasaan kita di bulan suci Ramadan ini adalah bagian dari manajemen. Semua ahli psikolog sepakat bahwa habit itu butuh 20-30 hari untuk membentuknya. Bulan Ramadan ini salah satunya untuk membentuk habit kita. Yang ketiga, muraqabah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidu min qawli ila ladaihi raqibun atid. Jadi setelah kita melakukan itu, di usia kita 40, 50, 60, kita harus punya perasaan muraqabah. Selalu diawasi Allah. Ma yalfidu min qawli ila raqibun atid. Di dalam tangan kita ada raqib dan atid. Tidak ada satupun kata yang diucapkan, melainkan ada raqib dan atid yang menuliskannya. Ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Raqib atid tidak tidur. Dia menulis apapun yang kita ucapkan. Apapun yang kita kerjakan. Khawatir. Jangan menjadi orang yang muflis. Tadruna minal muflisin. Qalul muflis fina man la dirham. Ada orang-orang yang muflis, orang yang pailit, orang yang rugi. Amal-amalnya kembali pada orang lain. Nauzubillah min dzalik. Yang keempat, ini penting. Introspeksi diri, muhasabah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sudahkah kita siapkan masalah yang akan datang buat kita? Yang kelima, muaqabah, memberi sanksi ketika lalai beribadah. Umar bin Khattab ketika lambat sholat asar. Waktu itu Umar bin Khattab sedang memperhatikan anak buahnya, karyawannya memetik kurma. Kebetulan panen kurma. Umar tidak mendengar suara azan. Tiba-tiba sudah qomat. Maka apa yang dilakukan Umar? Yang dilakukan Umar adalah menyedekahkan seluruh kebun kurmanya. Dia hanya menyisakan sedikit buat keluarganya. Ketika ditanya istrinya, Umar, kenapa kau mau memberikan, mensedekahkan semua? Ini adalah muaqabah. Ini adalah hak hukuman untuk diriku. Ini adalah sanksi kepada diriku. Aku telah lambat sholat asar. Hebat. Kita mungkin tidak seperti Umar bin Khattab, tapi kita mesti menghukum diri kita. Apabila kita lupa sholat duha, maka besoknya kita sholat duha 2 kali lipat. Atau kita sedekah. Itu caranya, muaqabah. Atau
segera Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wasyukurillah, jazakumullah khairan khathira Ustadz atas doanya pertama untuk kami semua di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, amin amin ya rabbal alamin.